Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rohmat Agus Setiawan, NIM 18130303126. Kali ini kita akan membahas mengenai metabolisme protein di LKM 10. For your information, jadi kalau nugas itu biasanya lebih enak pakai ngunyah sesuatu. Kalau aku ngunyah permen karet, jadi sorry. Ini buat aku lebih aktif berpikir. Kalau menurutku sih. Oke, langsung aja untuk nomor 1. Kita disuruh menjelaskan mengenai siklus nitrat amonia ini. Fiksasi nitrogen. Yang pertama, fiksasi nitrogen itu merupakan sebuah proses perubahan nitrogen berupa atmosfer menjadi amonia. Nih, menjadi amonia. Ini berarti nitrogen fiksasi itu ke sini. Lalu bakteri yang berperan ketika proses ini adalah bakteri yang ada pada akar tanaman polongan melalui fiksasi biologis. Berarti ini dengan kata lain fiksasi nitrogen ini biasa terdapat di tumbuhan-tumbuhan polongan. Yang ketiga, bakteri tersebut diantaranya seperti Rhizobium, penggunaan enzim nitrogenase cyanobacteria juga dilibatkan untuk mengubah gas nitrogen menjadi amonia. Otomatis nanti amonianya akan terkumpul di akar. Selanjutnya, nitrifikasi. Ini nitrifikasi. Jadi nitrifikasi itu merupakan proses oksidasi biologis amonia dengan oksigen yang berubah menjadi amonium dan kemudian nitrit serta diikuti oleh proses oksidasi nitrit menjadi nitrat. Ini nitrifikasi ternyata segini. Jadi kemungkinan besar di tanah itu dia akan terdapat oksigennya, dan karena kan tadi kan amonia di akar itu nanti dia akan ternitrifikasi mengikat dengan oksigen menjadi NO2-. NO2- ini nanti akan di oksidasi lanjut menjadi nitrat NO3-. Itu di situ mereka terdapat di tanah karena tadi kan prosesnya di tanah. Lalu denitrifikasi. Denitrifikasi merupakan ini ke sini. Merupakan proses reduksi nitrat yang berubah menjadi sebuah gas nitrogen inert dalam siklus nitrogen. Denitrifikasi ini dilakukan oleh bakteri seperti Clostridium pseudomonas dan pada kondisi anaerobik. Kalau anaerobik itu berarti di dalam jaringan kemungkinan. Oh, berarti ini udah diserap oleh akar atau batang. Lalu di sini dia akan terdenitrifikasi gitu. Oke, yang terakhir itu amonifikasi. Tahapan amonifikasi merupakan tahapan siklus nitrogen di mana sisa-sisa tanaman dan limbah terurai oleh organisme dan menghasilkan amonia yang disebut amonifikasi. Jadi ketika di sini ini kan berarti kan di sini masih di dalam jaringan tumbuhan. Kalau tumbuhan itu mati, maka dia akan terurai dan membentuk amonia. Berarti dari sini langsung ke sini. Kalau misalkan dia sudah ada di dalam batang jaringan tumbuhan. Itu untuk gambar ini. Selanjutnya nomor 2, jelaskan proses transaminasi. Jadi transamina yang terjadi dalam tubuh manusia dan berikan contoh. Transaminasi berperan sebagai distribusi N pada asam amino dan degradasi asam amino. Enzim yang digunakan adalah transaminase atau aminotransferase. Melibatkan pasangan asam amino dengan asam alfa keto GOT, glutamat oksaloasetat transaminase GPT, glutamat piruvat transaminase. Lalu serum GOT dan GPT, kalau S ditambahkan E berarti SGOT dan SGPT itu menjadi parameter fungsi hati. Itu untuk nomor 2. Ini contohnya, bukan contoh ya, ini contohnya. Untuk transaminasi transfer N itu bisa dilihat di sini. Kan ada NH3. Ini berarti di sini nanti akan, nah, benar. Berarti di sini ketambahan O sini.
Jadi ini transfer N ke yang lain. Transaminasi ini sebenarnya degradasi, itu alanin plus alfa ketoglutarat aminotransferase menjadi piruvat dan glutamat. Kayak ginilah, glutamat dan NAD plus H2O, gludehidrogenase alfa ketoglutarat dan plus NADH plus NH4 plus alanin NADH plus H2O menjadi piruvat NADH plus NH4 plus. Jadi di sini satu rangkaian ini untuk reaksi penuhnya. Oke, itu nomor 2. Nomor 3 adalah jelaskan penyakit yang muncul karena gangguan metabolisme nitrogen dalam tubuh manusia. Yang pertama ada fenilketonuria. Terjadi ketika kadar asam amino atau protein fenilalanin dalam darah terlalu tinggi. Penyakit ini penyakit yang dimiliki itu rambut berwarna blonde, mata berwarna biru. Jadi kalau misalkan ini bukan asli ya, bukan genetik. Kan biasanya kan ada kan orang yang berwarna blonde asli dan beda sama blonde yang penyakit kayak gitu. Bedanya itu kemungkinan adanya perubahan. Nah, di sini karena tingginya protein dalam darah itu menyebabkan penyakit ini, fenilketonuria. Yang kedua itu maple syrup urine disease atau MSUD. Penyakit urin sirup maple terjadi ketika tubuh tidak mampu menyerap asam amino. Berarti tidak mampu menyerap protein. Berarti yang ada di dalam urin itu banyak mengandung protein. Tuh. Yang ketiga, alkaptonuria yang terjadi ketika tubuh tidak mampu memecah asam amino tirosin dan fenilalanin dengan baik sehingga urin penderitanya berwarna hitam kecoklatan ketika terpapar udara. Berarti di situ kemungkinan besar dia mengalami oksidasi. Dan karena tidak memecah asam amino tirosin dan fenilalanin, berarti fenilalanin dan tirosin itu terbawa oleh urin. Nah, di dalam urin itu mengandung ini lalu teroksidasi menjadi coklat deh kalau terpapar. Yang keempat adalah ataksia Friedreich yang terjadi saat protein jenis frataxin dalam tubuh berkurang dan memicu kerusakan pada saraf yang mengendalikan kemampuan berjalan dan kerja jantung. Berarti ini nanti kemungkinan besar karena dia kekurangan protein yang berjenis frataxin ini, dia kemungkinan besar akan sulit berjalan kayak gitu. Terus habis itu kadang sakit di dada mungkin loh, kalau saya nggak ngerti kan kayak gitu. Intinya ini salah satunya. Oke, yang selanjutnya adalah tirosinemia. Tipe 1 adalah gangguan autosom resesif yang disebabkan oleh defek fumarylosetoacetat hidrolase atau FAH. Aduh, berisik banget. Heptatik dengan produksi metabolit normal succinylacetone. Ya Allah, sulit banget namanya. Yang terbentuk dari akumulasi fumarylacetoacetat. Gini nih, gampang disingkat-singkat karena dia sulit diungkapkan. Yang selanjutnya adalah homositinuria. Adalah kelainan bawaan di mana tubuh tidak dapat memproses blok pembangun protein tertentu dengan benar. Rasanya DNA dah kalau blok itu. Nomor 5, jelaskan degradasi asam amino dan hubungannya dengan siklus asam sitrat berikut. Degradasi asam amino. Siklus asam sitrat. Mana asam sitrat? Nah, di sini. Siklus asam sitrat. Asam sitrat menjadi alfa ketoglutarat. Nah, alfa ketoglutarat ditambahkan dengan ini asam amino ini, arginin, glutamat, glutamin, histidin, prolin itu menjadi succinyl CoA. Nah, di dalam succinyl CoA ini ditambahkan isoleucin, metionin, dan valin menjadi fumarat. Oh, nggak gitu, sorry. Jadi, alanin, cysteine, glisin, serin, tironin, triptofan itu kalau didegradasi menjadi piruvat.
Sedangkan asparagin, aspartat itu kalau didegradasi menjadi oksaloasetat. Kalau aspartat dan fenilalanin, kok aspartat ada 2, dan tirosin itu menjadi fumarat. Nah, di sini pasti perbedaannya itu enzimnya yang mendegradasi. Nah, yang kedua itu isoleucin metionin valin itu menjadi succinyl CoA. Terus isoleucin yang di sini dan leucin serta triptopan yang di sini menjadi asetil CoA itu dia pembedanya adalah kembali lagi pada enzim. Terus leucin, lisin, fenilalanin, triptopan, tirosin itu menjadi asetil CoA. Pembedanya adalah enzim dan senyawa reaktannya. Kayak gitu. Jadi saling berhubungan. Kalau didegradasi dia akan membentuk satu-satu komponen yang ada di dalam siklus asam sitrat. Yang nomor 6, jelaskan fungsi dengan jalur pentosa fosfat serta gambarkan fungsi secara lengkap fungsinya. NADPH untuk jenis reduktif reaksi hidroksilasi memproduksi glutation yang tereduksi menjaga membran eritrosit dan bahan glikolisis. Gambarnya seperti ini. Ini pentosa fosfat ya, jalurnya ini, ya benar, ini jalurnya. Karena di sini tadi menghasilkan NADPH, ya kan? Nah, NADPH ini digunakan untuk bla 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 itu. Salah satunya glikolisis. Nomor 7, jelaskan gambar berikut metabolisme protein. Ayo kita jelaskan. Yang pertama, protein dipecah menjadi kecil-kecil di dalam mulut. Lalu di sini ada esofagus. Esofagus itu leher dari lambung. Di dalam perut itu ada enzim pepsin dan ada HCl. Lalu di remat-remat di situ ada gerakan peristaltik. Terus habis itu dimasukkan ke dalam usus small intestine itu usus kecil, lalu large ini usus besar, yang di sini anus pasti. Nah, di dalam sel usus itu ada sekretin dan kolesitokinin CCK. Lalu kan dekat tuh dengan pankreas. Dari pankreas itu ditambahkan enzim trypsin, chymiotripsin, elastase, sodium bikarbonat, berarti natrium bikarbonat ditambahkan ke sini untuk ini rasanya natrium bikarbonat ini untuk menyeimbangkan pH. Di prosesnya di dalam usus halus. Nah, setelah ditambahkan ini nanti hasilnya akan diserap di dalam sel-sel usus halus lalu didistribusikan. Begitu. Nah, jelaskan metabolisme protein dalam menghasilkan energi seperti gambar berikut. Metabolisme protein dan menghasilkan energi. Kita cari energi. Energinya di sini. Metabolisme protein. Proteinnya di mana? Kelebihan protein dalam tubuh dirombak dalam hati. Transaminasi. Nah, berarti transaminasi itu berperan untuk yang tadi. Nah, amino asid asam amino, keto asid asam keto menjadi asam keto dan asam amino, alfa keto glutarat dan asam glutamat. Ini ditambahkan menjadi dioksidatif deaminasi menjadi ketoasi asam keto dan amonia. Nah, amonia ini kan tadi kan proteinnya itu kelebihan, itu rombakannya itu menjadi amonia. Itu ditambahkan karbon dioksida menjadi. Nah, berarti di situ ada pertukaran karbon dioksida dengan oksigen. Nah, salah satu karbon dioksidanya itu gunanya untuk membentuk urea. Urea ditransfer di dalam darah lalu di dalam ginjal. Dan ginjal di dalam urea itu urea di dalam ginjal itu dia disalurkan ke dalam urin itu. Nih skemanya mengandung unsur N
contoh NH3, NH4OH, lalu disintesis menjadi urea di dalam hati, di bawah darah menuju ginjal dikeluarkan melalui urin. Nah, senyawa yang tidak mengandung unsur N itu akan disintesis menjadi bahan baku karbohidrat dan lemak, dioksidasi menjadi energi. Nah, di sini ada siklus asam sitrat kalau nggak salah. Itu di situ dia karena ada sel darah dan sel hati itu ada perputaran seperti itu. Intinya saling terkait semuanya dan kompleks. Kok lagi? Oke, yang ke-9, jelaskan metabolisme secara lengkap sesuai dengan link. Nah, di sini ada satu jurnal. Nah, secara garis besar itu dibagi menjadi dua jenis, anabolisme dan katabolisme. Anabolisme itu ya tentu saja proses yang membutuhkan energi, di mana molekul kecil bergabung untuk membentuk molekul yang lebih besar. Yang katabolisme itu pemecahan molekul besar menjadi molekul kecil. Nah, yang pertama itu dapat dibentuk oleh asam amino non esensial transaminasi, transfer gugus amina menjadi asam keto. Bisa juga dimakan. Jika digunakan untuk energi, asam amino mengalami deaminasi oksidatif. Amonia dan ketoasam diproduksi sebagai produk sampingan dari deaminasi oksidatif. Amonia adalah diubah menjadi urea dan diekskresikan. Asam amino tidak disimpan dalam tubuh. Jadi kalau nggak dalam bentuk energi, dia juga dalam bentuk urea. Nomor 10. Jelaskan siklus urea yang sesuai dengan slide pada link berikut. Nah, di sini ada slide share. Bagian yang di lingkaran merupakan mitokondria, sedangkan bagian yang di luarnya adalah yang dilakukan dalam sitosol. Nih. Ini di dalam mitokondria, yang di sini ada sitosol. Tentu saja di sini merupakan dalam mitokondria. Oh, bukan begitu. Di sini mitokondria, di sini sitosol. Tentu saja di sini mitokondria karena di dalam mitokondria itu ada fumara juga seperti itu kan. Ada arginin dan lain sebagainya. Oke. Itu saja LKM 10 dari saya. Terima kasih telah menonton. Nanti kalau misalkan ada kurang, tadi kan ada yang kurang tuh, silahkan tanya karena saya bener-bener gimana ya, tadi blank banget begitu. Silahkan tanya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.